Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita dikejutkan kembali ya dengan temuan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada lebih dari satu jenis peluru yang bersarang di tubuh Brigadir Joshua. Ini mengindikasikan bahwa nggak mungkin kalau cuma ada satu ataupun lebih dari satu, maksudku itu berarti yang nembak nggak mungkin cuma satu orang. Ini sangat linier dengan keterangan dari Baradae yang menyatakan bahwa dia itu menembak memang iya, tetapi Ferdy Sambo juga menembak. Tetapi kebalikannya, Ferdy Sambo membantah dengan kuat kalau dia ikut terlibat dalam penembakan tersebut dan dia mengatakan hanyalah si Baradae. Tetapi dengan statement dari Ahmad Taufan Damanik dalam tayangan Kompas TV ini bahwa ada lebih dari satu jenis peluru, ya mungkin bisa dua, tiga, karena belum disebutkan spesifiknya seperti apa. Ini adalah hasil keterangan dari analisa ya, dari hasil keterangan ahli ya, misalnya dari data otopsi dan juga dari data balistik. Kita akan bahas lebih dalam siapakah kemungkinan saja, apakah jangan-jangan Putri Chandrawati juga terlibat dalam penembakan ini, adakah alat bukti yang menuju ke arah sana. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku ingatkan teman-teman, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini, karena baru 29,1% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Itu adalah support nyata kalian jika ingin melihat channel ini untuk terus mengawal kasus dari Brigadir Joshua hingga tuntas nanti, biar aku semakin semangat. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu di sini. Jadi bahwa ada dua jenis tembakan, lebih dari satu peluru yang bersarang di tubuh Brigadir Joshua, ini sangat mencurigakan teman-teman. Apalagi kalau kita cross check dari jejak digital, kalian masih ingat pada saat rekonstruksi yang lalu, itu kan beberapa jam kemudian Humas Polri merilis animasi yang menggambarkan tentang rekonstruksi di hari itu juga. Tetapi dalam rekonstruksi versi animasi, ada dua hal yang akan kita analisa lebih mendalam. Pertama adalah di animasi tersebut ada bagian yang menunjukkan Ferdy Sambo melakukan tembakan, tetapi di rekonstruksi hari yang sama di situ diketahui bahwa Ferdy Sambo menolak melakukan adegan tersebut dan makanya ada adegan pengganti, peran pengganti untuk melakukan penembakan tersebut, karena menurut Ferdy Sambo dia tidak melakukan penembakan, yang menembak semuanya adalah Baradae. Makanya Baradae juga sangat kesal dan juga kecewa pada saat hari itu, dengan tegas dia mengatakan bahwa Ferdy Sambo juga menembak. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, dalam tayangan animasi tersebut juga menunjukkan ada gambaran bahwa Putri Chandrawati pada saat terjadinya pembunuhan Brigadir Joshua, lokasi dia tuh memang berada di rumah dinas, tetapi dia ditempatkan atau terlihat di kamar pribadinya saja. Kemudian pada saat setelah selesai dilakukan penembakan tersebut, Ferdy Sambo datang untuk menjemput si Putri Chandrawati dan mengajaknya ke rumah pribadi. Nah, ini apakah sebenarnya berhubungan dengan teori dekonstruktif ya? Teori dekonstruktif itu artinya adalah apa yang berusaha ditunjukkan ke media massa atau ke publik biasanya adalah kebalikannya. Apakah ini jangan-jangan indikasi bahwa sebenarnya Putri Chandrawati juga terlibat dalam penembakan tersebut? Makanya berusaha dibuat narasi dari para tersangka bahwa Putri Chandrawati berada di kamar aja. Ini kalau aku hubungkan dengan reaksi yang bisa kita dapatkan dari jejak digital, misalnya adalah begini, pada saat Putri Chandrawati itu menjenguk Ferdy Sambo di Makobrimob pada saat pertama kali ditahan, kita kan bisa melihat ya, ada sebagian orang yang melihat bahwa kok ini si PC ini sebegitu traumanya ya dengan kejadian ini, sebegitu sedihnya mendalam. Apakah jangan-jangan kesedihan yang baru kita hubungkan dengan data-data terbaru, apakah itu salah satu indikasi bahwa Putri Chandrawati juga melakukan penembakan ke Brigadir Joshua? Kalau dia melakukan penembakan, apakah ini salah satu indikasi juga bahwa Ferdy Sambo adalah orang yang memerintahkannya? Karena dia sudah mengakui si PC bahwa kenapa dia berbohong pada saat tuduhan pertama, yaitu adalah mengenai pelecehan di rumah dinas yang diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua, dan ternyata itu adalah kebohongan, ya dia mengatakan bahwa yang menyuruhnya itu adalah sang suami Ferdy Sambo. Apakah jangan-jangan karena Ferdy Sambo sudah tegas mengatakan kenapa dia melakukan ini semua, karena dia merasa dilecehkan harga dirinya, kehormatannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Nggak mungkin kalau orang yang dilecehkan seperti itu, dalam tanda kutip ya, harga dirinya ya, itu hanya melihat orang yang kita benci, orang yang kita nggak suka langsung mati begitu aja tanpa kita
berkontribusi melakukan sesuatu hal. Makanya aku sangat menduga kuat, aku lebih percaya dengan keterangan Baradae bahwa si Verdi Sambo juga melakukan penembakan. Apalagi ada dugaan sangat kuat, ada orang lain juga yang melakukan penembakan. Mungkin 2, 3, 4. Karena dalam keterangannya kita melihat di rumah dinas tersebut, tepatnya di ruang tamu, kan kita sudah ketahui ada siapa aja. Ada Bribka RR, Ricky, kemudian juga Baradae sudah mengaku, KM, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan juga Verdi Sambo. Ini adalah orang-orang yang belum mengaku juga. Aku yakin sekali apakah ada indikasi ya kalau ada lebih dari satu jenis peluru yang bersarang di tubuh Brigadir Joshua, ya kemungkinan kuat nggak cuman si Baradae, mungkin saja si PC-nya, atau KM-nya, atau juga ya si Bribka RR. Kalau FS aku sudah sangat yakin 99% aku percaya dengan keterangan dari Baradae. Oke, kemudian kalau teman-teman banyak yang bilang, mungkin aja Anjas FS itu beneran nggak nembak ya. Seperti aku bilang berkali-kali ya, ibarat kata tuh kalau kita lagi benci sama orang, sama kayak kita makan gitu. Makan, kalau nggak minum tuh seret banget. Sama kalau kita benci sama orang, tapi kita cuma melihat aja tanpa kontribusi menyakiti, itu nggak make sense sama sekali. Kita kalau benci sama orang, kita juga pengen kontribusi ya, mukulin, menghajari, itu kan kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian ada keterangan lagi bahwa dari Ahmad Taufan Damanik dalam tayangan Kompas TV ini kan, dia mengatakan bahwa memang kemungkinan ada pihak ketiga, terus juga Sambo sudah mengaku ke Komnas bahwa dia adalah otak dari pembunuhan ini. Tetapi aku boleh bilang kalau harus memilih antara dua tersangka, mana yang lebih banyak mengandung kebenaran antara Baradae sama Sambo, ya lebih banyak Baradae. Kalau Sambo mungkin dari 10 hal yang dikatakan 11-nya kebohongan. Tetapi kalau Baradae menurut aku dari 10 yang dikatakan mungkin yang bohong hanya 3-5 aja, walaupun kita harus memilah-milih gitu. Terus kalau kita kembali masalah animasi tadi Anjas, itu kan animasi dari Humas Polri, dirilisnya di hari yang sama ya, hanya beberapa jam jaraknya setelah selesai rekonstruksi. Kok ada dua keterangan berbeda di situ ya? Misalnya ya nggak ngakunya di animasi tersebut si Verdi Sambo nembak, tapi di rekonstruksinya nggak nembak. Aku yakin untuk ngebuat animasi itu juga paling tidak butuh waktu ya beberapa jam, tapi kan yang lama adalah ceritanya, bukan eksekusi ngebuat animasinya, tetapi ceritanya aku yakin itu sudah didapatkan lama, yang diambil kemungkinan besar dari BAP atau berita acara pemeriksaan, dan ini mengindikasikan memang si Verdi Sambo tuh kayaknya merubah keterangannya. Mungkin di keterangan awal-awal Verdi Sambo sudah mengklaim ya memang saya menembak juga, tetapi entah apa yang terjadi pada saat animasinya sudah selesai dibuat, ceritanya sudah fix dibuat, kok si Verdi Sambo direkonstruksi merubah jalur ceritanya tiba-tiba. Ini adalah satu hal yang indikasinya penyidik pun mungkin tidak bisa mengontrol semuanya ya, kok tiba-tiba si tersangka Verdi Sambo merubah keterangan, dan itu adalah hal yang wajar dalam proses penyidikan seperti ini. Makanya ada peran pengganti pada saat si tersangka tidak mengakui apa yang dituduhkan dari tersangka lainnya, ya ada peran pengganti di situ. Kemudian pasal 340 adalah pasal yang dikenakan ke seluruh tersangka, dan ini ada 3 hukuman ya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, sama hukuman 20 tahun penjara. Banyak pakar ahli mengatakan, termasuk juga dari Ketua Komnas HAM, bahwa nggak usah khawatir, motifnya itu tidak akan berpengaruh banyak, walaupun let's say Brigadir Joshua memang benar melakukan dugaan pelecehan tersebut, itu tetap akan nggak akan merubah hukuman maksimal yang akan diterima oleh Verdi Sambo dan kawan-kawannya. Tapi menurut aku sih nggak juga ya. Karena apa? Kenapa mereka ini berusaha mengangkat isu mengenai pelecehan ini? Ya karena ini menjadi salah satu celah ya, agar nanti di persidangan ada rasa kayak memaklumi, mencari simpati masyarakat. Yang mulia hakim juga manusia biasa. Pasti manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan pribadi. Wah wajar sih, namanya juga istrinya dibegitukan, diperkosa gitu. Kalau saya juga pasti akan habis-habisan hajar. Itu kan juga pasti hal yang sangat masuk akal. Walaupun secara hukum itu tidak akan berefek banyak motifnya, tetapi secara fakta di persidangan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim. Ini menurut aku yang harus diwaspadai. Jadi please jangan cuma keterangan, rely pada keterangan para tersangka, karena kita punya alat bukti lain kan. Alat bukti itu ada keterangan terdakwa atau tersangka, keterangan terdakwa ya kalau di persidangan, kalau sekarang masih statusnya tersangka, tapi kan juga ada keterangan ahli, ada juga petunjuk, surat, ya lebih sifatnya sains lah atau ilmiah, itu juga yang harus dianalisa lebih dalam, misalnya dari otopsi dan juga balistik, yang ini menjadi salah satu petunjuk sangat kuat teman-teman. Nah kemudian
Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan bahwa timnya dari Komnas HAM itu sudah melihat ada CCTV yang perekamnya ya, alat perekamnya di rumah dinas itu memang terlihat sudah dirusak. Nah, itu kan juga mengindikasikan hal yang sangat janggal ya teman-teman. Kalau memang mereka memiliki bukti ya, mereka ini adalah para tersangka ya, memiliki barang bukti misalnya CCTV yang di Magelang ataupun juga di rumah dinas ataupun HP dan sebagainya. Kalau itu adalah klaim mereka benar, ada dugaan perkosaan tersebut, harusnya ditunjukkan dong, jangan dihancurkan. Mana ada korban kok malah menghancurkan barang buktinya sendiri, justru barang bukti itu nanti bisa membantu menguatkan alibi mereka. Ini adalah bagian secara logika yang ngebuat kita nggak percaya apa yang disampaikan dari para tersangka, terutama adalah Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Tetapi kalau untuk yang lain-lainnya, aku melihat kecenderungannya kayak si Bribka RR, juga sepertinya dia ingin menjadi JC atau Justice Kolaborator juga. Nah, kemudian dari Ketua Komnas HAM ini juga menambahkan bahwa pada saat tayangan Kompas TV ini dia bilang ya ke Rosiana Silalahi bahwa saya adalah orang yang pertama kali yakin bahwa si Richard atau Barada E ini adalah orang yang mau ditumbalkan. Alasannya adalah karena pada saat saya ngobrol dengan dia selama 5 jam, dia menceritakan banyak hal tentang peristiwa di rumah dinas tersebut. Dia katanya dalam hati tidak percaya. Karena kenapa dia bisa menceritakan semuanya itu tanpa bergeming, tanpa ada perasaan yang gimana-gimana manusia biasa, karena dia juga bukanlah seorang psikopat kalau aku melihat juga, tetapi itu lebih kayak dia menghafalkan cerita atau skenario yang telah dibuat oleh Ferdy Sambo. Makanya ini adalah salah satu indikasi bahwa dia awalnya mau ditumbalkan, tetapi ternyata dia sudah mulai sadar karena ditemukan dengan orang tuanya didatangkan ke Jakarta, dan dia juga harus tahu bahwa kasus ini kalau jangankan Jenderal Ferdy Sambo gitu, bahkan Kapolri atau bahkan Presiden pun ikut campur dalam hal yang tidak positif begitu, itu pasti akan berisiko sangat tinggi. Makanya kasus ini tuh karena sudah mendapatkan perhatian masyarakat sebegitu luasnya, kalau ada hal-hal yang janggal, oknum-oknum yang mau terlibat dalam hal negatif, itu sama sekali nggak disarankan, akan mengorbankan, nggak worth it lah, sudah kemungkinan besar akan ketahuan. So, itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Sumara di Thailand. Dan terakhir, jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.